Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, atulab wa talibat, a'azzakumullahu jami'an. Nuwasil darsana al-yawm. Al-an nahnu fi al-fasl as-sani. Hikamul iman bil yaumil akhir. Sekarang kita berada di bagian kedua daripada bab 2, yaitu tentang hikmah beriman kepada hari akhir ya. Nah, ini tidak usah kita baca, langsung aja ke intinya. Al-alif ya. Nah, yang pertama, al-ikhlasu lillahi azza wajal wal mutaba'atu lirrasul. Nah, hikmah yang pertama dicatat yaitu ikhlas beramal kepada Allah azza wajalla dan mengikuti petunjuk Rasulnya atau mengikuti sunnah Rasul ya. Innal iman biliqa illahi azza wajal fil yaumil akhir la talqahu illa harison ala amali. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman akan bertemu Allah pada hari kiamat kelak, tentu dia tidak akan menemui Allah dalam keadaan tidak membawa amal apapun. Nah, tentu dia akan harisonnya, yaitu artinya harison ini sungguh-sungguh dalam beramal soleh ya. Fakullama kana al-abdu muqinan biliqa'i rabbih kana minhul hirs asyadid ala alla tadi'u minhu a'malahu as-salihah fi mauqifil qiyamah. Dan orang-orang yang tahu akan pada hari kiamat kelak akan bertemu Allah Subhanahu wa taala, tentu dia tidak akan menyia-nyiakan ya, tidak akan membuang-buang waktunya daripada tidak beramal soleh. Artinya dia memaksimalkan ya waktunya dalam beramal soleh ya. Karena di hari kiamat akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaumu an yakuna fi asyaddil awqatil hajati ilaiha. Nah, pada hari itu semuanya orang itu sangat butuh kepada amal soleh ya, karena hanya amal soleh yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamat kelak. Walidzalika fahuwa yujahid nafsahu bihimayati a'mali fid dunya bil ikhlasi fiha lillahi ta'ala. Nah, oleh karena itu dia menjaga amalnya, menjaga keikhlasan amalnya dengan tidak melakukan syirik, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil ya. Ikhlas hanya kepada Allah ibadahnya, bukan karena sesuatu, bukan karena apa-apa ya, bukan karena mau dilihat orang, bukan karena mau didengar orang, tidak ya. Nah, dia amalnya ikhlas. Nah, ikhlas apa artinya? Memurnikan ketaatan, yaitu amalnya murni kepada Allah Ta'ala. Kama annal yakin birruju alaihi wasallam ghairu mubtadi wala mubaddil li anna Allah azza wajal la yaqbalu minal amal illa man kana khalisan sawaban ya. Nah, sebagaimana pula orang yang yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tentu dia akan mengikuti sunnahnya, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dengan tidak berbuat bid'ah ya. Nah, ini amalan-amalan yang dibuat-buat manusia yang bukan dari Al-Quran, bukan dari sunnah. Nah, karena apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kecuali yang khalis, yang ikhlas, tulus dan yang benar. Nah, maksudnya benar mengikuti petunjuk sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, firman Allah surah Al-Kahfi ayat 110. Nah, insyaallah antum hafal semua ya, antum baca pada hari Jumat. Qul innama ana basyarum muslikum. Ya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku itu hanya manusia biasa seperti kalian. Artinya Nabi Muhammad juga menikah, Nabi Muhammad makan, Nabi Muhammad minum, dan Nabi Muhammad meninggal ya. Yuha ilayya, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan itu hanya wahid ya, satu. Nah, ini semua agama sama ya, tidak ada agama samawi. Maksud saya semuanya sama ya, Tuhannya satu ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharap pertemuan kepada Allah, artinya bertemunya dalam keadaan baik ya.
falyamal amalan sholiha. Hendaknya dia beramal amalan soleh, amalan yang baik ya, yang sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Wala yusyrik bi ibadati rabbih abada, dengan tidak berbuat syirik ya dalam peribadatan kepada Allah semata. Nah, kemudian yang al-hadru minad dunya wa zuhdu fi ma wasabra ala syadaidiha wa tuma'ninatul qalbi wa salamatihi. Nah, kemudian hikmah yang kedua daripada beriman kepada hari akhir ialah al-hadar minad dunia, yaitu berhati-hati ya di dunia, berhati-hati dalam beramal ya. Kemudian zuhud, ada yang tahu artinya zuhud? Zuhud ini ialah ada muta'alluq, tidak adanya keterkaitan hati ya. Maksudnya apa? Secara istilah yaitu hati ini tidak selalu terkait dengan dunia, dan apa? Wala yusiru ad-dunya alal akhirah, dan tidak mengedepankan dunia daripada akhirat. Catat ya, makna zuhud itu yaitu tidak ada muta'alluq bid dunya, yaitu tidak hati ini selalu terkait dengan dunia. Hati ini tidak condong ke dunia dan tidak mengedepankan dunia daripada akhirat. Itu arti daripada zuhud ya. Zuhud di dalam dunia, wasobar ala syadaidiha, dan bersabar ketika dalam kesusahan ya, kesusahan yang ada di dalam dunia, wa tuma'ninatul qalb, dan tenangnya hati dan selamatnya hati ya. Idza aksarul abdu min dzikril akhirah, jika seorang hamba itu banyak mengingat akhirah, wa kanat min huda iman alabal ya, sesungguhnya dia selalu dalam balin ya, dalam prasangka yang baik ya. Fa inna zuhda fid dunya wal hadar minha min fitnatiha sayhalan fil qalb. Ini zuhud di dunia dan berhati-hati di dunia itu menyebabkan hati kita itu menjadi tenang ya. Karena orang zuhud itu Masya Allah ya, udah tidak ada pikiran lagi dunia. Orang ganti HP, dia tenang-tenang aja. Orang punya mobil bagus, tenang-tenang aja orang yang zuhud ini. Beda kalau orang yang hatinya selalu dunia. Lihat tetangga punya barang bagus sedikit udah panas ya. Tetangga panasin motor, tetangga panasin mobil, malah dia yang kepanasan. Itu bahaya itu kalau orang tidak ada zuhud ya, yang selalu ada hasad di dalam hatinya. Kita lanjut. La yatazakkaru bi zuhrati. Ini orang yang sebagaimana Anda jelaskan tuh, orang zuhud itu tidak terlalu memikirkan dunia ya. Wala yahzan ala fawatiha, dan tidak sedih ketika tidak mendapatkan rezeki yang banyak ya. Orang lain dapat dapat barang bagus, dia nggak sedih ya, karena dia mengetahui bahwasannya itu semua akan dihisab pada hari kiamat kelak. Wala yamuddanna ainahu ila ma matta'na bihi ba'da ibadihi. Nah, ini sama. Kita langsung aja ya. Ini dia, wa hadhihi samrah yatawalladu ya samaratul ukhra mubarakatuh thayyibah minha. Ini dia ada buah daripada zuhud itu. Yang pertama qanaah. Apa artinya qanaah? Qanaah itu dicatat ya, menerima segala sesuatu yang diberikan kepada dirinya. Wasalamatul qalb minal hirs wal hasad. Dan ini dia orang yang zuhud, pertama qanaah, menerima segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, dan selamatnya hati daripada hirs ya, rakus akan dunia, hasad ya, iri, dengki, wal gil. Ini gil itu kayak mendendam itu, wasyahna ya. Anda lupa ini syahna ini apa. Kurang lebih ya seperti hasad, dengki itu, wal imanul muslim bil yaumil akhir wa zuhdu fid dunya la ya'ni inqita'u anha wa adamu ibtigha'a rizqi fi aknafiha. Tapi juga zuhud itu bukan berarti orang itu tidak sama sekali mencari dunia ya. Bukan seperti itu makna zuhud yang benar ya.
wa adamu, dan tidak mencari rezeki. Bukan seperti itu ya. Bukan artinya orang zuhud itu udah zuhud, dia tidak mau dengan dunia. Dia di masjid aja dari pagi sampai sore, sore sampai malam 24 jam di masjid beribadah terus. Nah, bukan seperti itu ya. Nah, karena apa? Karena seluruh badan kita ini memiliki hak ya. Perut kita memiliki hak untuk diisi. Nah, badan kita memiliki hak ya untuk istirahat. Lisan kita juga, telinga kita, mata kita memiliki hak semuanya. Ya. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa batagi fi ma ataqallahu darul akhirata." Dan carilah daripada yang Allah berikan kepada engkau daripada kehidupan dunia. Artinya beramal solehlah untuk kehidupan akhirat ya. Wala tansah nasibaka minad dunia. Ini maunya ditulis lagi ya, kurang ini. Dan janganlah kalian lupa dengan kehidupan akhirat. Ini Allah sudah bilang kepada kita untuk beramal soleh untuk kehidupan dunia, tapi jangan lupa untuk bagian untuk dunia kita. Artinya dunia tetap ya. Tapi hanya sekedarnya, hanya untuk memenuhi hak-hak badan kita ya. Kama yatawalladu aidon min hadzal syu'ur ar-roha nafsiyah. Ini juga orang-orang yang bersifat zuhud ini mendapatkan roha nafsiyah, jiwanya itu tenang, saadah, gembira ya, hatinya gembira. Wa quwwatul ihtimalu sabr ala syada'id. Ini juga orang yang zuhud ini akan mendapatkan kekuatan ya ketika dalam menghadapi musibah dan cobaan. Dia akan kuat ya, akan bersabar. Wal ibtila, cobaan. Dzalika lirraja'i fi ma indallah, karena dia mengharap ya ridha Allah semata ya. Al-ajr was sawab, daripada ajar ya, yaitu pahala dan ganjaran. Sadaidun laha ajaluf. Ini kurang jelas ini. Ini dia firman Allah Subhanahu wa taala, intakunu ta'lamu, jika kalian merasa sakit, maka ketahuilah mereka orang-orang kafir itu merasa sakit juga. Ya. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, akan tetapi engkau mengharap ya yang mana orang-orang kafir itu tidak harap ya, yaitu surga, pahala di akhirat kelak. Lalu yang ketiga, tazawud bi amal solihah wa anwa'ul qarabat wa ijtinabul ma'asi wal mubadarah bit taubah wal istighfar. Ini dia yang ketiga hikmah daripada beriman kepada hari akhir, yaitu ya mengumpulkan amal soleh. Tazawud ini artinya berbekal ya, berbekal amalan soleh, artinya mengumpulkan amal soleh yang banyak ya, karena bekal itu biasanya ditumpuk dalam tas ya banyak ya. Wa anmaul qarabat, dan mengerjakan jenis-jenis qarabat, amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah, wajtinabul ma'asi, dan menjauhi maksiat serta bersegera dalam tobat dan istighfar. Yaqulul Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnul Qayyim. Ini dia. Ibnul Qayyim ini ulama mazhab Hambali ya, masyhur ya, di Saudi apalagi masyhur ini. Wa mimma yanbaghi annaman roja syai'an istazama roja'uhu salah satu umur. Dan barang siapa yang roja ya, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya 3 perkara. Salah satunya ialah mahabbah wa mahabbatu ma yarjuhu, yaitu mencintai sesuatu yang diharapkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini dicatat ya, 3 sesuatu yang wajib dimiliki bagi orang yang berharap kepada Allah. Yang pertama, mahabbatun ma yarjuhu, mencintai sesuatu yang diharapkan. Dan yang kedua, khaufuhu min fawatihi, yaitu takut akan kehilangan sesuatu yang diharapkannya itu. Kalau orang sudah berharap sesuatu, pasti dia takut kehilangannya. Dan yang ketiga, sa'yuhu fi tahsilihi bihasabil imkan, yaitu usahanya dalam menggapai sesuatu yang diharapkannya dengan semaksimal mungkin. Dicatat ya, anak ulang. Yang pertama, mahabbah, ya mencintai sesuatu yang diharapkan. Yang kedua,
takut akan hilangnya sesuatu yang diharapkan itu. Yang ketiga, bersungguh-sungguh atau usaha dalam menggapai sesuatu yang diharapkan dengan semaksimal mungkin ya. Wa amma rojaun la yuqarinuhu syai'un min dzalika fa huwa min babil amani. Adapun orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang roja tapi tidak ada dari salah satu dari tiga tadi ya, dia tidak ada usahanya, tidak mencintainya, tidak takut kehilangannya, maka ini termasuk amani, angan-angan kosong ya. Waraja'u syai'un wal amani syai'un. Roja itu artinya harapan ya. Berharap kepada Allah itu syai' dan amani. Amani ini angan-angan, syai'un akhor, sesuatu yang lain, beda ya. Harapan dan angan-angan. Kok angan-angan tuh pengen sesuatu tapi nggak ada usahanya ya, seperti mimpi di siang bolong ya. Adapun roja, roja ini harapan disertai dengan usaha untuk menggapainya. Nah, ini dia hadis diriwayatkan Imam Tirmizi dalam kitabnya. Rasul bersabda, man khafa adalaj wa man adalaja balagom manzil. Artinya barang siapa yang takut ya, takut daripada begal, takut daripada perampok, maka dia akan jalannya diam-diam ya. Jalannya diam-diam. Wa man adalaja balagol manzil. Dan barang siapa yang berjalan diam-diam, maka dia akan sampai ke tingkatan ya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ingatlah, sesungguhnya dagangan Allah itu mahal ya. Maksudnya perniagaan Allah ini ialah anna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah bahwasannya perniagaan dagangan Allah ialah surga. Hadis riwayat Tirmizi. Apa maksud dari hadis ini? Maksudnya bukan kita diam-diam ya. Artinya ini perumpamaan ya. Barang siapa yang takut akan sesuatu itu, karena ini hadisnya ini disebutkan di zaman dulu ya. Zaman dulu itu ya seperti antum tahu, tidak seperti sekarang. Tidak ada kendaraan, tidak ada lampu. Makanya orang-orang yang takut akan takut akan dirampok atau dibegal di jalanan, maka jalannya dia diam-diam dan waktu malam ya, artinya dia mempercepat dalam perjalanannya. Gitu ya, di waktu yang mana orang-orang tuh masih tidur. Begitu pula dengan orang yang mau mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang-orang masih tidur, orang-orang belum beramal soleh, dia sudah bangun malam duluan, sholat tahajud. Ya, sholat witir. Itu maksudnya. Wa huwa subhanaka ma ja'ala raja li ahli al-a'mal shalihah. Ini roja ini hanya kepada orang yang beramal soleh ya. Roja mengharap dengan usaha ya. Fakadzalika ja'alal khauf li ahli al-a'mal shalihah. Dan sifat khauf, ketakutan itu untuk orang-orang yang beramal soleh ya. Karena orang-orang beramal soleh itu dilandaskan dengan khauf, takut ya akan siksa Allah Subhanahu wa taala, dan ar-raja mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Fa ilmu an-raja wal khauf an-nafi mimma qtarana bihil amal. Ini roja dan khauf ya, rasa berharap dan rasa takut itu harus ada ya ketika kita beramal ya. Ini ada 3 ya, al-khauf, war-raja wal mahabbah. Khauf takut ya, takut akan siksa Allah, hukuman Allah. Roja berharap surga Allah, dan mahabbah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilandaskan 3 ini ketika kita beramal ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Mukminin ayat 57 sampai ayat 61. Ini ana bukakan di Google aja biar antum mudah baca. Ini dia, silahkan dibaca. Ini
Ini dia, silahkan dibaca ayatnya. Kemudian ad-da'wah ilallah. Nah, ini dakwah kepada Allah. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan ke depan ya, pertemuan selanjutnya. Ini saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.